Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2201. Ayah, Paman Jian, kalian sudah kembali. Ayong menyambut rombongan berburu dengan tatapan bangga. Ayahnya, Chen Lai, kepala keluarga desa Chen, adalah seorang pemburu kuat yang terkenal di mana-mana. Pada saat ini, beberapa pemburu kuat kembali. Mereka semua membawa sejumlah besar hasil buruan. Ini tentu saja adalah kepulangan dengan beban penuh lagi. Hahaha, Yong keberuntungan kali ini cukup bagus. Aku berburu rusa salju giok, kata Chen Lai sambil tertawa lebar. Pada saat ini, semua penduduk desa berkumpul, masing-masing dari mereka berseru dengan kagum. Patriark sungguh mengesankan. Kekuatan rusa salju giok ini sebenarnya mencapai puncak binatang fana. Itu juga hanya selangkah lagi untuk menjadi binatang suci, namun dia benar-benar dibunuh oleh Hemu. Dengan ini, desa Chen kami dapat memiliki cukup makanan dan pakaian selama setengah tahun. Mengikuti Patriark Lai benar-benar merupakan keberuntungan kami. Semua orang memujinya. Terhadap Chen Lai, mereka mengungkapkan kekaguman dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Di dunia bentangan surga, manusia yang tinggal di luar wilayah bisa saja diserang oleh binatang buas kapan saja. Hancurnya seluruh desa juga merupakan kejadian biasa. Namun desa Chen menunjukkan tanda-tanda menuju kemakmuran di bawah kepemimpinan Patriark Chen Lai. Setidaknya, mereka tidak perlu menjalani hari-hari di mana mereka bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Kekuatan yang kuat adalah landasan untuk hidup. Asiu berdesak-desakan di depan orang-orang. Matanya berbinar ketika dia berkata dengan terkejut, Paman Lai, kamu benar-benar terlalu mengesankan, bahkan untuk mengalahkan rusa salju giok. Menurutku, suatu hari nanti kamu mungkin bisa menerobos untuk mencapai Dao Ilahi. Bukankah begitu, Aning? Ye Yuan menatap kosong dan mengangguk. Chen Lai menepuk kepala Asiu dan tertawa sambil berkata, gadis bodoh, bagaimana Dao Ilahi bisa begitu mudah dicapai? Aku tahu kekuatanku, mampu mencapai puncak alam fana sudah menjadi batasnya. Namun, aku mempunyai harapan yang tinggi pada Yong Di sampingnya, Chen Jian juga tersenyum dan berkata, iya. Kekuatan Yong akan mampu menyamai beberapa dari kita, orang-orang tua, dalam beberapa tahun. Dia adalah masa depan desa Chen kita. Mendengar pujian dari para tetua, muka malu Chen Yong membawa sedikit rasa puas diri, memberikan pandangan sekilas pada Ye Yuan yang agak menunjukkan kekuatannya. Ye Yuan kembali menatap kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Chen Lai langsung melemparkan rusa salju giok kepada putranya dan berkata dengan sepenuh hati, potong sedikit lagi dan kirimkan ke kakek Qian. Aning, rusa salju giok ini adalah tonik yang hebat. Ini sangat bermanfaat untuk cederamu. Wajah Chen Yong menjadi hitam, langsung merasa kesal. Sementara Ye Yuan tersenyum dengan rendah hati dan berkata, terima kasih, Paman Lai. Semua orang sangat memperhatikan Ye Yuan di desa ini. Meski kehilangan ingatannya, dia sangat berterima kasih kepada semua orang. Oh iya, Paman Yan, aku menemukan ini saat aku memasuki gunung kali ini. Sambil berkata, Chen Lai dengan hati-hati mengeluarkan sebuah paket dari tasnya. Tindakannya sangat hati-hati, takut merusak isi bungkusan itu. Membuka bungkusan itu, gelombang energi spiritual yang tak terbatas menyebar. Ekspresi Chen Yan berubah dan dia berteriak kaget, obat roh. Obat roh peringkat dewa, rumput hati giok. Meskipun belum sepenuhnya matang, energi spiritual di dalamnya memiliki peluang 10% untuk membiarkanmu menerobos ke alam dewa. Chen Yan adalah seorang lelaki tua yang menikmati prestise tinggi dan mendapat rasa hormat universal di klan. Statusnya bahkan berada di atas Chen Lai. Karena dia adalah seorang alkemis alam fana. Oleh karena itu, saat dia melihat obat roh ini, dia mengenalinya. Saat Chen Lai mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata dengan gembira, memang benar demikian. Rusa salju giok itu menjaga benda ini dan menolak untuk pergi bagaimanapun caranya. Itu memang demi menerobos untuk mencapai Dao Ilahi. Chen Yan mengangguk dan berkata, itu benar. Jika rusa salju giok ini menelan rumput hati giok yang sudah matang, maka menerobos ke alam dewa hampir bisa dipastikan. Sayang sekali, orang tua ini tidak mampu dan tidak bisa memurnikan pil hati giok. Kalau tidak, terobosanmu ke alam dewa pasti akan menjadi sesuatu yang terjamin. Memalukan, sungguh memalukan. Chen Yan meratap dan menghela nafas,
berulang kali mengatakan bahwa itu memalukan. Jelas sekali, dia merasa sangat disayangkan. Pil hati giok adalah pil ilahi. Baginya, itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh. Tidak membentuk pil dan langsung memakannya hanya menyia-nyiakan batang obat ilahi ini. Namun Chen Lai acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Paman Yan, kamu tidak perlu seperti ini. Saya berencana menyimpan rumput hati giok ini untuk Yong Er. Bakatnya lebih besar dariku. Dia pasti bisa menerobos ke alam dewa ketika saatnya tiba." Tapi Chen Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya. Pada saat Yong Er berkultivasi ke puncak alam fana, energi spiritual rumput hati giok akan hilang lebih dari setengahnya. Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan obat roh tingkat fana biasa. Kita juga tidak punya ide untuk menanamnya. Pemeliharaan obat-obatan roh tingkat dewa sangatlah luas dan mendalam. Orang tua ini tidak memiliki banyak jaminan untuk mampu melestarikan energi spiritualnya. Selanjutnya, Luo Seng akan datang dan memungut pajak besok. Apa menurutmu dia akan melepaskan obat roh tingkat dewa ini?" Dengan ini, ekspresi Chen Lai menjadi jelek. Di sampingnya, ekspresi Chen Yong juga menjadi sangat jelek. Pusat kekuatan tingkat dewa memiliki arti penting bagi sebuah desa. Selama pusat kekuatan alam dewa muncul di sebuah desa, tingkat kelangsungan hidup mereka akan meningkat pesat dan mereka juga tidak perlu takut lagi dengan invasi binatang buas. Dan desa ini juga akan menjadi desa yang kuat dalam satu pukulan, mendominasi hidup dan mati desa-desa lain. Luo Seng yang dibicarakan oleh Chen Yan adalah pusat kekuatan alam dewa. Oleh karena itu, desa Luo juga merupakan desa terkuat dalam radius 10.000 mil, desa-desa lain harus menundukkan kepala untuk tunduk. Ini, kemungkinannya hanya 10%. Itu terlalu boros, kata Chen Lai dengan murung. Yang lain terdiam, sementara Chen Yong tampak mencela diri sendiri, diam-diam membenci karena kekuatannya tidak cukup kuat. Tepat pada saat ini, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar, "Mengapa tidak, aku mencobanya." Semua orang memandang ke arah Ye Yuan dengan heran, orang yang berbicara justru dia. Chen Yong kebetulan sedang dalam suasana hati yang buruk. Mendengar Ye Yuan berbicara, dia benar-benar meledak. "Apa hubungannya denganmu di sini? Apa yang ingin kamu, orang tak berguna yang bahkan tidak memiliki energi esensi? Ini adalah obat roh tingkat semi ilahi. Ini bukan untuk kamu mainkan." Chen Yong berteriak pada Ye Yuan. Ye Yuan menyeka ludah di wajahnya dan wajahnya masih kosong. Bahkan dia sendiri juga tidak tahu kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu. Saat Asiu mendengarnya, dia langsung marah dan meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, "Untuk apa kamu bersikap galak? Aning juga punya niat baik. Apalagi kata kakek sebelumnya, Aning pastilah orang penting di masa lalu. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya?" Chen Lai tampak sedikit malu ketika dia berkata, "Aning, bukan karena Paman Lai tidak mempercayaimu, tapi, kamu bahkan tidak memiliki energi esensi." Ye Yuan memikirkannya dan berkata, masuk akal." Tapi di sampingnya, Chen Yan tenggelam dalam pikirannya dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Aning, apakah kamu memiliki keyakinan akan kesuksesan?" Yang lain semua menggunakan tatapan terkejut yang tak tertandingi untuk melihat Chen Yan, tidak mengerti apa yang dia maksud. Metode apa yang bisa dilakukan oleh orang cacat yang bahkan tidak memiliki energi esensi? Ye Yuan terkejut dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu." Chen Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu mengapa kamu baru saja mengatakannya?" Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Aku juga tidak tahu, itu tidak terlintas di otakku sebelumnya dan tiba-tiba aku mengatakannya dengan lantang." Wajah Chen Yan menunjukkan ekspresi merenung. Akhirnya, tatapannya berubah menjadi serius dan dia menyerahkan rumput hati giok kepada Ye Yuan dan berkata, "Datanglah ke ruang pemurnian pilku. Apapun yang kamu butuhkan, ambil sendiri." Chen Lai belum mengatakan apapun ketika Chen Yong langsung menarik rusa salju giok dan melompat, berkata dengan kaget dan marah, "Kakek Yan. Ini adalah obat roh tingkat semi-ilahi. Paman Yan, bukankah ini terlalu gegabah?" Chen Lai juga tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Adapun orang-orang di desa, masing-masing dari mereka juga menunjukkan ekspresi enggan. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan penuh dengan kecurigaan. Lagi pula, hak apa yang dimiliki seorang bocah nakal, yang bahkan tidak memiliki energi esensi, untuk menguji obat roh tingkat dewa? Kita harus tahu, untuk mendapatkan obat roh tingkat dewa di Gunung Jingning, seseorang bisa datang dengan keberuntungan tetapi tidak dengan mencarinya.
Membiarkan seseorang yang kehilangan ingatannya dan tidak memiliki energi esensi mengutak-atiknya, bukankah itu hanya main-main? Bermain-main dengan santai dan peluang 10% bahkan akan hilang. Bahkan Ye Yuan sendiri juga berkata dengan ragu-ragu, "Kakek Yan, aku khawatir, ini tidak pantaskan." Tapi Chen Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Silakan dan coba. Jika itu benar-benar hilang, orang tua ini akan memikulnya." "Chen Lai, kamu tidak keberatan kan?" "Omong kosong. Tentu saja aku keberatan. Namun status Paman Yan di desa sangatlah tinggi, tidak hanya dia yang lebih tua, dia bahkan menyelamatkan banyak orang di desa. Tanpa dia, desa Chen sudah lama gagal mempertahankan dirinya. Baginya, Chen Lai, untuk mendapatkan segalanya hari ini, Paman Yan juga memberikan kontribusi upaya yang besar." Chen Lai membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum pahit, "Karena Paman Lai telah memutuskan, tentu saja aku tidak keberatan." Chen Yan berkata bahwa itu adalah ruang pemurnian pil, tapi sebenarnya, itu hanyalah rumah jerami. Apa yang dipengaruhi oleh sebatang obat roh tingkat dewa adalah hati orang-orang di seluruh desa. Jika 10% harapan yang diberikan pada Chen Lai memenangkan taruhan, itu akan menjadi masa depan desa tersebut. Tapi saat ini, membiarkan seorang pria yang bahkan tidak memiliki energi esensi bermain dengannya, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Saat memasuki ruang pemurnian, perasaan familiar menghantamnya secara langsung. Seluruh semangat Ye Yuan tiba-tiba tampak jauh lebih baik. Chen Yan telah mengamati Ye Yuan selama ini. Melihat pemandangan tersebut, dia sendiri pun merasa terinspirasi. Dia memiliki senioritas terbesar di desa ini dan paling tahu. Agar Ye Yuan bisa terluka sampai seperti itu dan masih belum mati, dia sama sekali bukan seniman bela diri fana seperti mereka. Ye Yuan bisa pulih, obatnya sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Lebih dari itu adalah kemampuan pemulihan Ye Yuan sendiri. Baru saja, Ye Yuan berkata dengan sangat alami, seolah-olah itu adalah nalurinya. Jadi dia menebak bahwa mungkin Ye Yuan adalah dewa alkimia yang kuat di masa lalu. Karena Ye Yuan secara naluriah mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, maka dia mungkin punya cara. Chen Yan tahu bahwa metode pusat kekuatan dewa alkimia tidak terbayangkan. Itu sama sekali bukan apa yang bisa dibayangkan oleh alkemis dunia fana seperti dia. Semua orang berdiri di luar pintu. Ye Yuan masuk ke ruang pemurnian sendirian, berjalan berkeliling, dan berhenti, dengan lembut membelai beberapa obat-obatan roh serta beberapa peralatan. Menyentuh hal-hal ini, Ye Yuan merasakan perasaan yang sangat familiar. Keakraban semacam itu sama seperti naluri tubuhnya. Ye Yuan merasakan darahnya terbakar sedikit demi sedikit. Perasaan yang familiar, Ye Yuan bergumam. Tatapan semua orang mengikuti gerakan Ye Yuan, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Hanya saja dia berjalan-jalan dan tidak berniat mengambil tindakan. Chen Yong mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang, dia hanya berjalan-jalan seperti itu. Langit sudah gelap, aku juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Apa yang bisa dia lakukan seperti ini? Ya, kenapa aku merasa anak ini tidak bisa diandalkan sama sekali, sepertinya dia berpura-pura menjadi misterius. Paman Yan, jangan tertipu oleh anak ini. Itu adalah obat roh tingkat dewa. Cukup banyak penduduk desa yang sangat tidak senang, menggerutu terhadap Chen Yan. Alis Chen Yan berkerut, dan dia berkata dengan raungan rendah, "Diam untuk orang tua ini. Siapapun yang berani berbicara, keluarlah untukku." Ketika semua orang melihat Chen Yan lepas kendali, masing-masing dari mereka terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Chen Lai awalnya ingin menyampaikan beberapa kata juga, tetapi melihat Chen Yan marah, dia hanya bisa menutup mulutnya dengan bijaksana. Perbuatan Ye Yuan memakan waktu lebih dari 1 jam. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti dan dia mengeluarkan sepotong batu esensi ilahi tingkat rendah dari sebuah kotak yang sangat indah. Wajah semua orang berubah. Anak ini benar-benar tahu apa yang harus diambil. Di tempat seperti desa Chen, sepotong batu esensi dewa tingkat rendah sangatlah berharga. Semua barang tersembunyi Chen Yan juga hanya 3 potong saja. Ini masih dia simpan selama bertahun-tahun dan mengeluarkan berapa banyak bahan sebelum menukarnya. Anak ini tidak sopan. Ye Yuan mengambil batu esensi ilahi dan menyingkirkan benda-benda di atas meja, memperlihatkan area kosong yang luas. Kemudian, penanya bergerak seperti terbang, menggunakan batu esensi ilahi dan mulai menggambar di atas meja. Wajah semua orang tercengang, hanya mata Chen Yan yang menjadi semakin cerah. Ye Yuan sedang menggambarkan formasi arai.
Dia tidak bisa memahami formasi arai ini sama sekali, sangat mendalam. Ini sama sekali bukan standar yang bisa dimiliki oleh Dewa Alkimia Bintang 1. Chen Yan berteriak di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ye Yuan dengan santai menggambar sebuah desain. Kemudian, dia berjalan ke rak obat di sana dengan cepat dan dengan santai mengambil beberapa obat roh. Dia melemparkannya ke dalam formasi arai bersama dengan rumput hati giok. Mata orang ini benar-benar tertutup. Dia juga terlalu santai. Apakah ada obat yang bisa dimurnikan seperti ini? Ini hanya membuang-buang obat roh, dan memang tidak ada reaksi sama sekali. Semua warga desa terlihat marah karena mereka mengetahui bahwa Ye Yuan benar-benar menutup matanya selama proses berlangsung. Meskipun mereka tidak bisa memahami formasi arainya, sikap Ye Yuan juga terlalu santai. Dan formasi arai yang digambar Ye Yuan memang tidak memiliki aktivitas apapun. Apa yang kalian semua pahami? Aning telah mengubah seluruh kemampuannya menjadi naluri. Dia tidak perlu melihat sama sekali, dan dia tidak perlu mengukur. Semua tutup mulut untukku dan perhatikan baik-baik. Chen Yan tiba-tiba berteriak dengan dingin. Semua orang tidak berani mengatakannya lagi. 1 nafas. 2 napas. 3 napas. Formasi arai tiba-tiba menyala, gelombang energi spiritual yang kental mengalir ke ruang pemurnian dengan gila-gilaan. Formasi arai ini juga memiliki efek mengumpulkan roh. Bahkan Ye Yuan sendiri juga tercengang dengan pemandangan ajaib ini. Dia melihat tangannya, ekspresi tidak percaya. Ini dilakukan olehnya. Setelah beberapa tarikan napas, cahayanya memudar. 4 pil obat tergeletak di atas meja dengan tenang. Mata semua orang menjadi seperti piring lebar, mulut terbuka lebar, wajah mereka penuh keterkejutan. Terutama Chen Yong, dia sebelumnya melontarkan komentar yang cukup meremehkan. Saat ini, Ye Yuan benar-benar memurnikan pil obat. Dengan metode yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Menggunakan batu esensi ilahi dan dengan santai menggambarnya sedikit, dan seseorang dapat memurnikan pil obat. Metode semacam ini, yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya bahkan dalam mimpinya. Mata Chen Yan bersinar dengan cahaya cemerlang, sorot matanya ingin menelan Ye Yuan utuh. Dia gemetar saat dia berjalan di depan meja. Dengan hati-hati mengangkat pil obat, dia berkata dengan gelisah, benar. Itu benar, itu adalah pil hati giok. Persis sama dengan yang ada di catatan. Formasi arai pengumpulan roh tadi dengan paksa meningkatkan obat roh peringkat semi dewa menjadi obat roh peringkat dewa dan menyempurnakan pil hati giok. Tidak, tunggu, ini bukan pil hati giok biasa. Mungkinkah ini pil hati giok tingkat dewa? Apa, pil hati giok tingkat dewa? Ini, bagaimana ini mungkin? Astaga, pil hati giok tingkat dewa, aku tidak salah dengarkan. Mungkinkah Aning benar-benar dewa alkimia yang legendaris? Tak seorang pun di seluruh desa pernah melihat dewa alkimia di hadapannya, apalagi berbicara tentang pil dewa tingkat dewa. Bahkan Chen Yan hanya memperhatikan sesuatu yang aneh dan berspekulasi. Ye Yuan memiliki pandangan kosong saat dia berkata, pil hati giok tingkat dewa. Apa itu? Chen Yan tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu dan hampir menjatuhkan pil obat ke tanah. Warga desa juga hampir secara kolektif jatuh ke tanah. Orang ini bahkan tidak tahu apa itu pil dewa tingkat dewa, namun dia memurnikan 4 pil dewa tingkat dewa sekaligus. Pil hati giok tingkat dewa hanyalah pil obat yang seperti dewa. Selama ada pil yang satu ini, Paman Laimu akan mampu 100% melangkah ke alam dewa yang bahkan diimpikan. 4 pil hati giok tingkat dewa setara dengan 4 pusat kekuatan peringkat dewa. Chen Yan terlihat gelisah, bahkan sudah mencapai titik fanatisme. Dia sekarang sangat yakin bahwa desa Chen mengambil harta karun. Sebelum sesuatu terjadi pada Aning, dia benar-benar dewa alkimia bintang 2. Tidak, itu bintang 3. Benar-benar dewa alkimia bintang 3. Adapun dewa alkimia bintang 4 yang lebih kuat, itu sudah melampaui cakupan pemahaman Chen Yan. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk memikirkannya. Bahkan jika dia memutar otak, dia juga tidak akan bisa membayangkan penguasa tertinggi alkimia macam apa itu. Ye Yuan menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya aku bukan sampah yang tidak ada gunanya. Chen Yan tertawa keras dan berkata, sampah. Orang tua ini tidak pernah menganggapmu sebagai sampah. Plus sejak saat aku menyelamatkanmu, aku tahu bahwa kamu sama sekali tidak pantas berada di kolam yang dangkal. Di sampingnya, Asiu memandang Ye Yuan, mengedipkan matanya dan berkata dengan ekspresi mengidolakan, hehehe,
aku sudah mengatakannya sebelumnya, Aning jelas bukan orang biasa. Warga desa masih berada di tengah keterkejutan, mereka tercengang oleh kata-kata, pusat kekuatan Dewa Alkimia peringkat 4, Chen Yan. Astaga, pusat kekuatan Dewa Alkimia peringkat 4. Aku tidak salah dengarkan. Kalau begitu, bukankah desa Chen kita akan menjadi desa terkuat dalam radius 10.000 mil? Aning ini benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Aku tidak menyangka kalau dia sebenarnya adalah Dewa Alkimia yang bersembunyi. Saat ini, bagaimana mungkin penduduk desa masih mengingat ejekan sebelumnya? Beberapa kata-kata tadi tampaknya memiliki kekuatan magis, membuat semua orang segera mengubah nada bicara mereka. Pusat kekuatan alam ilahi adalah alam yang dirindukan setiap pemburu di desa. Namun hingga hari ini, pusat kekuatan tingkat dewa belum pernah muncul di desa tersebut sebelumnya. Bagi manusia, mengambil langkah ini terlalu sulit. Hal ini juga tidak dapat diwujudkan sepanjang hidup mereka. Tapi Ye Yuan dengan santai menggambar dengan tangannya dan menyihir 4 pusat kekuatan peringkat dewa, betapa hebatnya ini. Chen Yong sangat malu di satu sisi. Melihat penampilan Asiu yang tergila-gila, tong cuka di hatinya langsung terjatuh lagi. Apa yang mengesankan tentang hal itu? Aku juga bisa berkultivasi ke alam dewa dengan mengultivasi diriku sendiri. Dia berpikir begitu dalam hatinya, tapi matanya masih tertuju pada pil hati giok tanpa melakukan perlawanan. Adapun Chen Lai dan Chen Jian, mata mereka belum pernah lepas dari pil hati giok sebelumnya. Tubuh mereka bahkan gelisah hingga bergetar. Itu adalah alam dewa. Chen Yan pada akhirnya berpengalaman seiring bertambahnya usia dan menjadi orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia terbatuk kering 2 kali dan memanggil jiwa semua orang kembali, dan perlahan berkata, Chen Lai, Chen Jian, kalian berdua masing-masing mendapatkan pil hati giok tingkat dewa dan segera memasuki pengasingan tertutup. Kamu harus menerobos ke alam dewa sebelum besok. Ya, Paman Yan. Kedua orang itu sangat gembira dan dengan hati-hati menerima pil obat dari tangan Chen Yan, dan mereka pergi dengan langkah besar. Chen Yan dengan hati-hati menyimpan 2 pil hati giok yang tersisa dan berkata kepada Chen Yong dan Asiu, Ayong, Asiu, 2 pil obat ini disimpan untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian harus berkultivasi dengan rajin dan mencapai puncak alam fana sesegera mungkin. Ayong akhirnya menghela nafas dan berkata sambil menangkupkan tangan, ya, Kakek Yan. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengintip ke arah Ye Yuan dan menemukan bahwa pihak lain sedang asyik berpikir, dan dia diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, orang ini tidak rewel. Kalau tidak, jika dia mengejek beberapa kata, wajahnya tidak akan kemana-mana. Apalagi itu terjadi di depan Asiu. Kakek, ini tidak jauh. Pil obat dimurnikan oleh Aning. Mengapa tidak ada satupun yang tersisa untuknya? Asiu berkata dengan tidak senang. Chen Yan tersenyum pahit dan berkata, kakek tidak mengambil keuntungan dari Aning, tetapi bahkan jika pil obat ini dikonsumsi olehnya, itu juga tidak akan ada gunanya sedikitpun. Asiu bingung dan bertanya, ini adalah pil ilahi. Bagaimana itu bisa terjadi? Chen Yan berkata, Aning menderita luka berat. Energi spiritual sama sekali tidak dapat disimpan di dalam tubuhnya. Biarpun dia memakan obat roh ini, pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Asiu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mendengar Ye Yuan tersenyum dan berkata, Asiu, kamu dan kakek Yan yang menyelamatkanku, kamu meminum pil obat ini juga seharusnya. Mungkin aku bisa menyempurnakan pil obat yang lebih menakjubkan lagi di masa depan. Saat kata-kata ini keluar, kedua mata Chen Yan bersinar. Benarkah? Mengapa aku tidak memikirkan hal ini? Setelah Chen Lai dan Chen Jian menerobos ke alam dewa, mendapatkan obat roh tingkat dewa akan menjadi lebih mudah. Pada waktu itu, berpikir sampai di sini, Chen Yan hampir kehilangan kendali atas demam di hatinya. Mungkin dia juga punya harapan untuk menerobos ke alam dewa. Paman Yan, semuanya buruk. Luo Seng membawa penduduk desa Luo dan datang untuk memungut pajak terlebih dahulu. Semua orang saat ini tenggelam dalam fantasi mereka ketika seseorang tiba-tiba datang untuk melapor, menghancurkan semua fantasi itu hingga berkeping-keping sekaligus. Tidak ada yang mengira Luo Seng datang begitu cepat. 2 orang Chen Lai dan Chen Jian pasti sudah berada dalam pengasingan tertutup saat ini dan tidak dapat diganggu. Jika Luo Seng menemukan pil hati giok itu, desa Chen kemungkinan besar akan menghadapi bencana besar. Di wilayah ini, tidak ada keadilan untuk dibicarakan. Siapapun yang kepalanya lebih besar, dialah hukumnya.
Luo Sheng adalah satu-satunya pusat kekuatan alam dewa dalam radius 10.000 mil, kata-katanya seperti dekrit kekaisaran. Selain itu, sangat mustahil bagi Luo Sheng untuk secara pasif menyaksikan desa Chen berkembang. Wajah Chen Yan menunduk dan dia berkata, "Semuanya, ikuti aku." Soal pil hati giok benar-benar tidak bisa diungkapkan. Masing-masing dari kalian membuang ekspresi kalian dan berpura-pura tidak ada apa-apa. Begitu petunjuk sekecil apapun terungkap, semua orang pasti mati, mengerti? Wajah semua orang berubah menjadi kaku, menganggukkan kepala satu demi satu. Chen Yan mengusir penduduk desa, menemukan area tersembunyi, dan menyimpan dua pil hati giok sebelum melanjutkan. Chen Yan memimpin semua orang keluar desa. Mereka melihat seorang pria parubaya berbaju brokat di hadapan mereka memiliki kecakapan bela diri yang tak tertandingi. Kontingen besar pasukan dibawa di belakangnya, prajuritnya kuat dan kudanya kokoh. Hanya pusat kekuatan alam fana yang telah selesai berjumlah lebih dari 10 orang. Chen Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung berlutut ke arah Luo Sheng yang sedang menunggang kuda. Chen Yan dari desa Chen, pimpin penduduk desa untuk memberi salam kepada dewa, Tuan Luo. Saat dia berlutut, yang lainnya berlutut satu demi satu dan berseru, memberi salam kepada dewa, Tuan Luo. Di mata alam fana ini, alam dewa adalah eksistensi yang tak terkalahkan dan disapa dengan penuh hormat sebagai makhluk ilahi. Dan di mata Luo Sheng, semua penduduk desa ini adalah semut. Melihatnya, mereka harus berlutut. Kalau tidak, itu adalah kematian. Tiba-tiba, alis Luo Sheng berkerut, dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Wah, siapa kamu? Mengapa kamu tidak berlutut melihat dewa ini?" Chen Yan berbalik dan menemukan bahwa Ye Yuan saat ini berdiri di sana dengan alis berkerut, tenggelam dalam pikirannya, dan tidak bisa menahan rasa takutnya. Bagaimana anak laki-laki ini bisa menjadi bodoh pada saat kritis? Ketika Ye Yuan melihat semua orang berlutut, alisnya menyatu secara naluriah. Tidak tahu kenapa, dia tidak mau berlutut ke arah orang ini. Saat memikirkan ingin berlutut, setiap pori di tubuh Ye Yuan menolak. Ini adalah kebanggaan yang berasal dari tulangnya, bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia tidak dapat dihapuskan juga. Hanya seorang gua mendalam, baru saja memasuki dao ilahi, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuat sage kedua yang agung berlutut. Sage kedua yang agung, itulah sosok yang berdiri di puncak dunia surga ini. Bisakah dia, Luo Sheng, menerima lutut dari sage kedua? Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat Luo Sheng. Tiba-tiba, dia berkata dengan wajah serius, aku merasa kamu akan kewalahan karenanya." Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah drastis. Kepala Chen Yan berdengung dan hampir meledak. Mengapa anak laki-laki ini tidak tahu cara yang tepat untuk bertindak pada saat seperti ini? Selama dia bertahan sampai Chen Lai mereka semua menerobos, dengan dua alam dewa yang perkasa di sini, apakah mereka masih perlu takut pada Luo Sheng? "Aning, cepat berlutut. Prestise makhluk ilahi tidak dapat dihina," kata Chen Yan sambil berkata pelan. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, "Kakek Yan, aku sudah mempertimbangkannya dengan sangat serius." Dia benar-benar tidak tahan. Hahaha. Luo Sheng tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, "Sampah yang bahkan tidak memiliki energi esensi sebenarnya mengatakan bahwa dewa ini tidak dapat menerima berlutut darimu. Bagaimana jika aku memaksamu memberi hormat hari ini?" Ye Yuan memikirkannya dan berkata lagi dengan tatapan serius, "Aku tidak akan memberi hormat bahkan jika aku mati." Luo Sheng mengangguk sedikit dan berkata kepada bawahan di sampingnya, "Ayo, suruh dia berlutut. Jika dia tidak berlutut, pukullah sampai dia berlutut." Ekspresi Chen Yan berubah drastis dan dia ingin bangun, tapi kemudian dia mendengar Luo Sheng berkata dengan suara serius, "Tidak ada yang diizinkan bergerak. Siapapun yang bergerak, mati." Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin, bagaimana mereka masih berani bergerak. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Yuan begitu keras kepala. Hanya dengan memberi hormat, seseorang tidak akan mati. Bawahan itu terlihat senang saat dia berjalan dengan angkuh di depan Ye Yuan. Pada saat ini, Asiu tiba-tiba berdiri. Menghalangi Ye Yuan, dia berkata dengan ekspresi keras kepala, "Kamu tidak boleh menyentuhnya." Semua orang tidak bereaksi dan Asiu sudah dihantam oleh bawahannya dengan satu tamparan. Dewa mengatakan bahwa siapapun yang bergerak akan mati, apakah kamu tuli? Saat dia berkata, bawahannya mengeluarkan pedang di pinggangnya dan menebas ke arah Asiu tanpa ragu sedikitpun.
Asiu, wajah Chen Yan berubah liar, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Ekspresi Ye Yuan pun berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, dia menerkam ke arah Asiu dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Asiu yang berada di bawahnya. Pedang ini mendarat di tubuh Ye Yuan tanpa ragu sedikit pun dan mengeluarkan suara benturan logam. Wajah penduduk desa berubah berulang kali. Mereka pertama-tama berteriak kaget, semua berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi Ye Yuan tidak mati. Pedangnya hancur. Ya, benar-benar hancur. Aduh, tanganku. Bawahan itu menjerit kesakitan. Pedang yang hanya tersisa gagangnya jatuh ke tanah, selaput di antara ibu jari dan jari telunjuknya disetrum hingga darah segar muncrat deras. Semua orang memasang wajah terkejut. Yang diserang baik-baik saja, sedangkan si penyerang dimutilasi parah. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah tubuh Aning kuat dan sekuat baja? Orang ini sungguh aneh. Dengan santai menyempurnakan pil dewa tingkat dewa, dan kebal terhadap pedang dan tombak dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ternyata bahkan setelah kehilangan ingatan, orang tersebut masih bisa begitu tangguh. Hanya tatapan Chen Yong yang berkedip-kedip, menghubungkannya dengan kemudahan Ye Yuan saat memotong kayu bakar di pikirannya. Mungkinkah orang ini adalah seniman bela diri penyempurnaan tubuh di masa lalu? Sekarang, dia agak mempercayai kata-kata kakek Yan. Asal-usul Ye Yuan sepertinya tidak sederhana. Kedua mata Luo Seng menyipit dan dia berkata dengan suara serius, "Pantas saja kamu begitu sombong. Ternyata kamu adalah seorang seniman bela diri pemurni tubuh." Namun, di hadapan kekuatan alam dewa, semuanya bagaikan awan yang melayang. Itu hanya untuk melihatnya melompat. Sebuah kekuatan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan membubung ke langit. Wajah penduduk desa menjadi pucat pasi, terpana oleh kekuatan ini. Inilah kekuatan alam dewa. Kekuatan semacam ini menghancurkan segalanya. Mati. Luo Seng tiba di depan Ye Yuan dengan lompatan dan berencana membunuh Ye Yuan dengan telapak tangan. Menghadapi kekuatan ini, kulit Ye Yuan juga menjadi pucat pasi. Dia ingin menghindari telapak tangan ini, tapi begitu dia menghindar, Asiu pasti akan mati. Tak berdaya, dia hanya bisa menahan telapak tangan ini dengan kuat. Luo Seng mundur beberapa lusin langkah berturut-turut sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Dia memandang Ye Yuan dengan tatapan heran. Pendaratan telapak tangan ini, Ye Yuan benar-benar tanpa cedera, sementara telapak tangannya sendiri sudah tidak bisa terangkat lagi. Bagaimana tubuh orang ini bisa sekuat itu? Wajah penduduk desa kosong, menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Bukankah alam dewa adalah sebuah eksistensi yang tak terkalahkan? Mengapa saat menghadapi Aning yang begitu lemah, dia bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun? Wajah Luo Seng menunduk dan dia menjadi marah karena malu dan berkata, "Bocah, anggap dirimu kejam. Namun, aku ingin melihat berapa banyak orang yang dapat kamu lindungi. Bunuh untukku." Tidak ada yang tersisa. Kelompok Luo Seng sangat kuat, jauh dari apa yang bisa disaingi oleh desa Chen. Apalagi ada Luo Seng, pusat kekuatan alam dewa di sekitarnya. Sedikit kekejaman melintas di mata Luo Seng, dan dia berkata kepada Chen Yan dengan suara dingin, "Yan tua, berani menentang perintah dewa ini, mencari kematian. Berhenti." Namun, tepat pada saat ini, dua aura kuat melonjak ke langit, tiba di hadapan semua orang dalam sekejap. Kepala keluarga, Ajian. Ketika penduduk desa melihat dua orang ini, masing-masing dari mereka terbangun. Sementara Chen Yan memiliki ekspresi keheranan di wajahnya saat dia berkata dengan kaget, "Kamu, bagaimana kalian bisa menerobos begitu cepat?" Chen Lai tersenyum pahit dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah menelan pil obat, alamku mencapai kesempurnaan, lalu aku menerobos ke alam mendalam gua tanpa hambatan sedikit pun, tidak memerlukan usaha sedikit pun." Chen Jian juga terlihat heran saat dia berkata, "Aku juga. Terlebih lagi, ini masih permulaan. Ranahku melonjak pesat, menerobos hingga ke alam mendalam gua tahap akhir sebelum menjadi stabil." Chen Lai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku juga. Yang lebih menakutkan lagi adalah meskipun aku menerobos ke alam mendalam gua tahap akhir, alamku sangat kokoh, tanpa tanda-tanda ketidakstabilan sedikit pun." Alam Chen Lai dan Chen Jian saat ini bukanlah alam mendalam gua tahap awal, namun alam mendalam gua tahap akhir. Ketika Luo Seng melihat kedua orang ini, wajahnya langsung berubah pucat, wajahnya terkejut. Dia baru saja dibuat marah oleh Ye Yuan dan tidak menyadari bahwa kedua orang ini sudah sejak awal tidak ada. Siapa sangka dalam sekejap mata, Chen Lai dan Chen Jian,
dua orang ini, sebenarnya langsung menerobos ke alam mendalam gua tahap akhir. Sementara itu, dia baru saja berada di alam mendalam gua tahap awal. Dua orang Chen Lai bisa menginjaknya sampai mati dengan satu kaki. Tapi saat ini, sudah tidak ada orang yang mau pergi dan memperhatikannya. Semua orang menatap kaget ke arah Ye Yuan sekali lagi. Pil obat macam apa yang dibuat orang ini? Bahkan Chen Yan juga berada dalam kekacauan kali ini. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa pil dewa tingkat dewa bisa membuat manusia langsung menerobos ke alam mendalam gua tahap akhir. Hal semacam ini sungguh luar biasa. Pil obat tingkat dewa sudah menjadi batas dari apa yang dia pahami. Adapun apapun roh ungu, roh hampa, dengan statusnya, dia tidak dapat melakukan kontak dengan mereka sama sekali. Tentu saja, jika dia melakukan kontak dengan mereka, dia hanya akan lebih terkejut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pil hati giok yang dimurnikan Ye Yuan dengan santai sudah mencapai puncak tingkat dewa roh yang besar? Meskipun Ye Yuan masih dalam keadaan amnesia saat ini, keterampilan memurnikan pilnya praktis membanjiri setiap sel di tubuhnya. Menyempurnakan pil dewa peringkat 1 hanyalah menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, menyia-nyiakan bakatnya pada pekerjaan kecil. Baiklah, bicarakan masalah Aning sesudahnya. Kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Chen Yan menyesuaikan tenggorokannya yang kering dan berkata. Chen Lai sedikit mengangguk dan memandang ke arah Luo Shen, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Luo Shen langsung berlutut tanpa berkata apa-apa dan menangis. Dua tuan, orang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku mohon padamu untuk mengampuni hidupku. Mulai hari ini dan seterusnya, desa Luo akan mengikuti jejak desa Chen. Oh iya, orang rendahan ini mengumpulkan cukup banyak barang bagus beberapa tahun ini. Saya bersedia menawarkannya. Tatapan Chen Lai berubah tajam dan dia berkata, apakah ada obat roh tingkat dewa? Luo Shen berulang kali mengangguk dan berkata, sudah. Ada beberapa. Chen Lai dan Chen Jian bertukar pandang dan tersenyum. Di bawah tatapan penuh perhatian penduduk desa, Chen Yong dan A Xiu keluar dari pengasingan tertutup. Aura di tubuh mereka sudah sangat berbeda. Alam dewa. Setelah kedua orang ini mengonsumsi pil hati giok yang dimurnikan Ye Yuan, mereka menerobos ke alam dewa tanpa kejutan sedikit pun. Lebih jauh lagi, kedua orang ini sebenarnya sama-sama mencapai alam mendalam gua tingkat menengah. Kekuatan khasiat obat membuat semua orang tercengang. Dengan pil obat ajaib semacam ini, bagaimana masih ada kebutuhan untuk mengolahnya? Sebelum ini, perjalanan Chen Yong dan A Xiu masih panjang dari alam fana penyelesaian akhir. Namun dalam sekejap, mereka sudah menjadi pusat kekuatan alam dewa. Alam yang dulunya jauh di luar jangkauan, desa Chen tiba-tiba memiliki 4 alam dewa dalam satu hari. Penduduk desa merasa seperti sedang bermimpi. Hehehe, Aning benar-benar harta karun desa kita. Paman Yan, kamu benar-benar mengambil harta karun yang besar untuk desa Chen kita. Aning, Chun Er keluargaku baru saja mencapai usia menikah. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya? Sekelompok penduduk desa berkerumun di sekitar Ye Yuan, menarik dan menyentaknya, membuat Ye Yuan sangat tidak nyaman. Baiklah. Aning bukanlah seseorang yang berada di kolam dangkal, desa kita tidak bisa menampungnya. Chen Yan mengusir semua orang dan berkata dengan kesal. Dia tidak kehilangan akal karena semua yang ada di depannya. Mampu memurnikan pil obat ajaib, Ye Yuan jelas bukan orang biasa. Bagaimana desa Chen yang sangat kecil bisa menampung Buddha yang agung ini? Chen Yan melirik cucunya. Melihat sorot mata cucunya, dia tidak bisa menahan nafas sedikit pun di dalam hatinya. Awalnya, semua orang mengira A Xiu dan Ayong adalah pasangan. Namun kemunculan Ye Yuan benar-benar mengungkap perasaan gadis A Xiu. Hanya saja, bunga-bunga yang berguguran merindukan cinta, sementara sungai yang tak berperasaan mungkin akan terus mengoceh. Bahkan jika A Xiu berhasil menembus alam dewa, dia mungkin tidak bisa menandingi Ye Yuan sama sekali. Meskipun dia tidak tahu tingkatan apa yang dicapai pil hati giok, tidak diragukan lagi, itu sudah melampaui imajinasinya. Ye Yuan bahkan bisa memurnikan pil obat yang menantang surga dalam keadaan amnesia dan esensi surgawinya hilang sepenuhnya. Bisa dilihat betapa hebatnya dia sebelumnya. Ayong, A Xiu, kenapa kamu tidak datang dan berterima kasih pada Aning? Chen Yan berkata dengan suara serius. Ekspresi Chen Yong rumit. Akhirnya, dia masih datang ke hadapan Ye Yuan dan membungkuk sambil berkata, terima kasih banyak, Aning. Sementara A Xiu berkata dengan terkejut,
Aning, pil obat ini terlalu ajaib. Setelah aku menelannya, rasanya seperti aku bisa berkultivasi secara otomatis, menerobos ke alam dewa dalam sekejap mata. Ye Yuan menggaruk kepalanya dan berkata dengan tatapan kosong, apakah ini sangat mengesankan. Aku juga tidak tahu. Asiu menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata, sangat mengesankan. Sangat mengesankan. Apakah kamu tidak melihat ekspresi Luo Sheng itu? Dia bahkan ingin menangis sebelumnya. Ye Yuan tersenyum malu-malu. Kalau dipikir-pikir, dia terlihat sangat mengesankan. Setelah beberapa hari, Chen Jian membawa Luo Sheng kembali. Semua orang sangat penasaran, tidak tahu barang apa yang dibawa kembali oleh Chen Jian. Di depan semua orang, Chen Jian terkekeh dan berkata, harus dikatakan, orang ini benar-benar menyembunyikan cukup banyak barang bagus beberapa tahun ini. Desa Luo mereka bahkan memiliki kebun obat mini dan menanam beberapa obat roh tingkat dewa di dalamnya. Kali ini, aku menyerbu semuanya sekaligus. Ketika Chen Yan dan yang lainnya mendengarkan sampai di sini, mata mereka masing-masing bersinar. Apa yang paling mereka harapkan untuk didengar saat ini adalah obat-obatan roh tingkat dewa. Apa yang dimaksud dengan obat roh tingkat dewa? Sebatang rumput hati giok dengan peringkat semi ilahi menciptakan 4 pusat kekuatan alam mendalam gua. Jika ada sejumlah obat roh peringkat dewa ditempatkan di sini, apa yang akan terjadi nanti tidak perlu terlalu banyak dipikirkan. Penduduk desa sangat gembira. Jika obat-obatan roh mencukupi, bisakah mereka menerobos ke alam dewa? Chen Jian mengeluarkan banyak barang di dalam ring penyimpanan. Tatapan Chen Yan berubah menjadi serius, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Rumput Sunderet Space, ginseng Silver Frost, bunga Seamless, juga, ini adalah rumput hati giok peringkat dewa. Aku tidak menyangka desa Luo benar-benar mengumpulkan begitu banyak barang bagus. Chen Yan berkata dengan gelisah. Di sampingnya, Luo Sheng telah lama menjadi orang yang berwajah pahit. Obat-obatan roh peringkat dewa yang dia kumpulkan beberapa tahun ini direncanakan untuk digunakan sendiri untuk menerobos. Siapa sangka hari ini musnah sekaligus. Aning, ini, Chen Yan memandang ke arah Ye Yuan dengan memohon, hatinya agak gelisah. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, kalau begitu, aku akan mencobanya. Chen Yan sangat gembira saat mendengarnya dan membawa banyak obat-obatan roh ke ruang pemurnian. Setelah itu, berbagai macam cahaya akan keluar dari ruang pemurnian dari waktu ke waktu. Di luar rumah, ekspresi Luo Sheng yang sedang menonton Ye Yuan memurnikan pil untuk pertama kalinya sangat menarik. Ini hanyalah keajaiban. Aku belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang dapat memurnikan pil seperti ini. Tidak heran desa Chenmu memiliki 4 pusat kekuatan alam dewa yang muncul secara tiba-tiba. Siapa sebenarnya pemuda ini? Luo Sheng berkata dengan kaget. Chen Lai tersenyum hingga mulutnya tidak bisa menutup, dan dia berkata dengan ekspresi bangga, 3 tahun lalu, Aning menderita luka serius. Paman Yan dan Asiu lah yang menyelamatkannya. Adapun siapa dia, kami juga tidak tahu. Meskipun dia tidak mengetahuinya, rasa puas diri di wajah Chen Lai tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Karena dia tahu desa Chen akan menjadi sangat berbeda mulai hari ini dan seterusnya. Melihat ekspresi Chen Lai, hati Luo Sheng terasa seperti baru saja memakan lalat. Tapi dia tidak bisa menahan perasaan irinya. Sialan, kenapa aku tidak menemukan hal bagus seperti ini? Luo Sheng diam-diam mengutuk dalam hatinya. Efisiensi penyempurnaan pil formasi arah Ye Yuan sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, obat-obatan roh yang dibawakan Chen Jian dimurnikan menjadi segala jenis pil obat olehnya. Selain itu, setiap pil obat memancarkan aura yang luar biasa. Jelas sekali, nilainya sangat tinggi. Wajah Chen Yan, Chen Lai, dan yang lainnya berseri lebar. Dengan pil obat ini, desa Chen akan melonjak ke langit dengan satu ikatan. Kabupaten Sungai Awan, Istana Tuan Kota. Penguasa kota Huang Wei sedang berdiskusi dengan beberapa kepala keluarga besar di kota ketika komandan penjaga kota, Li Ze, tiba-tiba menerobos masuk. Alis Huang Wei berkerut dan dia berkata, untuk apa kamu bertindak gegabah? Tidak tahu aturannya. Namun Li Ze langsung berkata, Yang Mulia, sesuatu yang besar telah terjadi. Bawahan ini tidak berani membuang waktu. Huang Wei berkata dengan dingin, kota Sungai Awanku selalu damai. Hal besar apa yang bisa terjadi? Li Ze berkata, Yang Mulia, desa alam dewa muncul di luar kota Sungai Awan. Dalam satu malam,
Populasi 121 orang di desa Chen ini semuanya berhasil menembus alam dewa. Apa katamu? Ketika Huang Wei mendengar ini, dia tiba-tiba bangkit berdiri, tidak berani mempercayai telinganya. Satu malam, pasti bercanda, orang-orang di desa ini tidak akan tersambar petirkan. Komandan Li, makanan hanya bisa dimakan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan begitu saja. Bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 3 di ibu kota datang, mustahil juga menciptakan 100 alam dewa dalam semalam kan. Ketika beberapa kepala keluarga mendengar ini, mereka semua terlihat tidak percaya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Li Ze. Namun Li Ze berkata, "Yang mulia, bawahan ini memiliki seorang pengawal yang pergi ke desa Luo di sekitar desa Chen ini. Dia kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi orang yang lebih tua kali ini dan membawa kembali berita ini." Awalnya bawahan ini juga tidak percaya. Namun bawahan ini secara pribadi pergi untuk menyelidiki dan memverifikasinya. Hal ini benar sekali. Ekspresi semua orang menjadi kaku dengan wajah terkejut. Li Ze secara pribadi melakukan perjalanan, sepertinya itu tidak salah. Tapi hal semacam ini terlalu luar biasa. Hingga saat ini, Chen Yan masih merasa sedang bermimpi. Desa Chen sebenarnya menjadi desa alam dewa. Bahkan anak-anak nakal yang bagian belakang telinganya masih basah, setelah meminum pil obat Ye Yuan, mereka juga berhasil menembus alam dewa dalam semalam. Sepasang tangan Ye Yuan tampaknya mampu mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Alam dewa setinggi awan di mata mereka, Ye Yuan bisa dengan santai menciptakannya. Dan sekarang, bahkan penguasa kota Sungai Awan sedang menunggu di luar desa dengan hormat, tidak berani bersikap sombong sedikitpun. Itu adalah penguasa kota-kota Sungai Awan, seorang ahli alam dewa asal. Alam dewa asal dulunya merupakan eksistensi yang tidak dapat dijangkau oleh desa Chen, sebuah sosok di surga yang tinggi. Namun kini, dia justru berdiri di luar desa dengan patuh. Menarik napas dalam-dalam, Chen Yan mendorong pintu dan masuk. Ye Yuan saat ini sedang memegang catatan dan buku klasik alkimia Dao yang dangkal, dan membaca dengan penuh semangat. "Aning," Chen Yan memanggil sambil tersenyum. Ye Yuan meletakkan buku itu, bangkit, dan berkata sambil tersenyum, "Kakek Yan." Chen Yan tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Ye Yuan duduk, dan melihat, "Oh, Aning, buku orang tua ini mungkin tidak bisa menarik perhatianmu sama sekali kan?" Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Meskipun buku kakek Yan dangkal, aku masih belajar banyak hal darinya. Aku sudah selesai membaca buku-buku ini dan memberikan beberapa komentar tentangnya." Membaca catatan alkimia Dao ini, Ye Yuan mengerti dengan satu pandangan dan tidak memiliki perasaan lesu sedikitpun. Ye Yuan sepertinya bisa menemukan masa lalunya sendiri dari mereka. Chen Yan menerima mereka untuk melihatnya dan tidak bisa menahan gemetar. Hanya untuk melihat bahwa banyak hal yang dicatat dengan padat di catatan. Penjelasan santai Ye Yuan segera mencerahkan banyak hal yang dia tidak mengerti di masa lalu. Membaca beberapa baris secara singkat, dia benar-benar merasakan pencerahan. Penjelasan santai Ye Yuan sudah tidak tahu berapa kali lebih cemerlang dari isi buku-buku ini. Chen Yan yakin bahwa level Ye Yuan pasti 1000 kali lipat, bahkan 10.000 kali lebih cemerlang daripada orang yang menulis buku ini. Tajam, benar-benar menembus. "Aning, kamu pastilah dewa alkimia tingkat tinggi yang luar biasa di masa lalu." Chen Yan menghela nafas kagum saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata sambil mengangguk, "Aku juga merasa seperti itu, terlepas dari apakah itu memurnikan pil atau membaca buku, aku memiliki perasaan yang sangat familiar. Seolah-olah aku dilahirkan demi memurnikan pil. Oh iya, apakah kakek Yan mencariku untuk sesuatu?" Baru kemudian Chen Yan terbangun dari keterkejutannya dan berkata dengan agak malu, hampir melupakan urusan resmi. Penguasa kota Sungai Awan telah menyadari kebenarannya. Tuan Huang Wei membawa kepala keluarga dari 5 keluarga besar di kota, dan mereka secara pribadi datang ke desa Chen kita untuk meminta bertemu denganmu. Mereka tidak berani masuk dan mengganggu dan saat ini menunggu di luar desa. Ye Yuan terkejut dan berkata, "Untuk menemuiku." Chen Yan tersenyum pahit dan berkata, "Desa Chen kita, tua dan muda, semuanya telah menjadi pusat kekuatan alam dewa sekarang. Ini sudah mengejutkan semua rumah tangga di sekitarnya. Tidak aneh juga jika tuan kota mengetahuinya. Status dewa alkimia dihormati. Dia pasti datang mencarimu untuk meminta pil." Ye Yuan memikirkannya dan berkata, "Kalau begitu aku akan menemuinya." Ketika Huang Wei dan beberapa kepala keluarga besar melihat Ye Yuan,
mereka benar-benar terkejut. Orang yang menciptakan desa alam dewa dalam semalam adalah orang biasa yang bahkan tidak memiliki esensi dewa. Dia memandang ke arah Chen Yan dengan agak aneh, bertanya-tanya apakah orang ini sedang mempermainkannya. Chen Yan buru-buru menjelaskan, Tuan Kota, Aning selalu menggerakkan energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan pil dengan formasi arai dan tidak memerlukan kuali obat atau esensi dewa. Seluruh tubuh Huang Wei bergetar dan dia berteriak kaget, his, pil pemurnian formasi arai. Beberapa orang bertukar pandang dan membungkuk hormat ke arah Ye Yuan dan berkata, penguasa kota Sungai Awan, Huang Wei, memberikan salam kepada Tuan Ning. Ye Yuan membalas hormatnya dan berkata, yang mulia tidak harus sopan. Huang Wei berkata, niat kedatangan Tuan Kota ini, saya yakin Tuan Ning sudah mengetahuinya. Namun, saya masih ingin menyaksikan pil obat Tuan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, Kakek Yan. Chen Yan mengerti dan mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Huang Wei. Huang Wei menerima botol obat dan hanya melihatnya sekali dan berteriak kaget, ini adalah pil asal yang mendalam. Sungguh pil asal mendalam yang berkualitas tinggi. Tuan Suping, datang dan lihatlah. Saat dia berkata, dia memberikan pil obat itu kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Jelas sekali, lelaki tua ini juga merupakan Dewa Alkimia Bintang 2. Sikap Suping sudah agak kehilangan kendali sejak dia melihat pil obat. Dia menerima pil asal yang mendalam dengan agak gemetar dan mulai mengamatinya dengan cermat. Ketika semua orang melihat ekspresi Suping, mereka semua merasa heran. Mereka tahu bahwa kualitas pil obat ini sangat tinggi, tetapi secara spesifik seberapa tinggi kualitasnya, mereka tidak mengetahuinya. Suping melihatnya dan air mata benar-benar membasahi wajah lamanya saat dia menangis dan berkata, tidak kusangka. Benar-benar tidak menyangka, setelah melihat pil ini, orang tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Ekspresinya membangkitkan selera semua orang. Namun, lelaki tua ini tampil di sana sendirian dan menolak membicarakan masalah tersebut. Huang Wei tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Suping, apa yang luar biasa dari pil obat ini? Baru pada saat itulah Suping terbangun dan berkata dengan jantung berdebar-debar, pil Dewa Roh yang besar. Ini adalah pil Dewa Roh yang sangat besar. Mampu melihat pil Dewa Roh yang sangat besar dalam hidup ini, orang tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Beberapa orang lainnya gemetar, menatap Ye Yuan dengan ekspresi ngeri. Pil Dewa Roh yang besar, itu adalah pil obat dari legenda. Bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 5 datang, mustahil juga untuk memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar. Sekarang, itu benar-benar muncul di desa kecil di suatu kabupaten. Pemuda ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Sementara Chen Yan terlihat bingung, dia sama sekali tidak tahu apa itu pil Dewa Roh yang besar. Tapi melihat ekspresi Dewa Alkimia Bintang 2 yang bingung apakah harus menangis atau tertawa, dia juga tahu bahwa itu tidak biasa. Sepertinya dia masih meremehkan Aning. Huang Wei tiba-tiba bangkit dan membungkuk hormat kepada Ye Yuan dan berkata, bakat hebat Tuan Ning tidak pantas untuk desa kecil ini. Apakah mungkin bagimu untuk pindah ke kediaman Tuan Kota? Selama Tuan Ning pergi ke kediaman Tuan Kota, Huang ini pasti akan memperlakukan Anda dengan ramah dengan standar tertinggi. Ekspresi Chen Yan berubah. Orang ini sedang menangkap orang. Mustahil, dia berkata tanpa ragu sedikit pun. Wajah Huang Wei menunduk. Biasanya, seseorang dengan status seperti Chen Yan sudah lama ditampar sampai mati olehnya dengan satu tamparan. Tapi dengan cara ini, dia akan menyinggung Tuan Ning. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu pergi ke kediaman Tuan Kota. Tidak ada masalah jika kalian datang mencari aku untuk memurnikan pil, tapi, aku punya syarat. Mendengar paruh pertama kalimatnya, Huang Wei terlihat kecewa. Di babak kedua, dia kembali terlihat antusias sambil berkata, syarat apa yang ada? Tuan Ning, jangan ragu untuk angkat bicara. Ye Yuan berkata, bantu aku mengumpulkan catatan alkimia Dao. Tidak peduli apapun jenisnya, betapapun banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Huang Wei terlihat penasaran saat dia berkata, Tuan Ning, dengan kekuatan alkimia Anda, apakah masih ada kebutuhan untuk melihat catatan alkimia Dao ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, belajar tidak ada habisnya. Tidak ada salahnya membaca lebih banyak buku. Huang Wei dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kekaguman dan berkata sambil mengangguk, Tuan Ning, yakinlah. Serahkan masalah kecil ini pada Huang ini. Pada saat ini, Suping tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata,
Tuan Ning, Su ini mengenal beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Mendapatkan beberapa catatan alkimia Dao seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit. Su ini tidak meminta pil obat. Saya hanya meminta untuk dapat berada di sisi Guru Ning dan mengamati Anda memurnikan pil dari samping. Saya ingin tahu apakah itu diperbolehkan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tidak masalah. Matahari siang bersinar tinggi di atas. Restoran bulan terang sibuk dengan aktivitas, berbagai suara berbaur. Itu sangat bising. Tapi sebagai restoran top di kota Kekaisaran Naga Batu, tempat ini adalah tempat di mana informasi terhubung dengan baik. Saat ini, 5 seniman bela diri sedang mengobrol riang di meja besar. Seorang pria yang memiliki bekas luka di wajahnya berkata dengan misterius, pernahkah kalian mendengar? Beberapa tahun ini, sebuah peristiwa besar muncul di wilayah timur kota Kekaisaran Kebaikan. Dengan dia mengatakan ini, hal itu memang menarik perhatian beberapa orang lainnya. Seorang adik laki-laki berkata dengan penuh minat, Kakak Bopeng, kamulah yang paling berpengetahuan. Beritahu kami peluang besar luar biasa apa yang muncul. Kakak Bopeng terkekeh dan berkata, sosok luar biasa ini tidak berada di kota Kekaisaran Kebaikan, namun di sebuah desa yang berada di hutan belantara di daerah yang berada di bawah kota Kekaisaran Kebaikan. Orang ini bernama Master Ning, keterampilan alkimianya luar biasa. Seorang rekan berkata dengan nada menghina, hahaha, Kakak Bopeng, kamu berbicara omong kosong di sini. Sosok luar biasa apa yang bisa muncul di desa pedesaan yang terpencil? Saat Bopeng mendengarnya, dia langsung merasa kesal dan berkata sambil tersenyum dingin, apa yang kamu tahu? Tanda seru, orang ini disebut Tuan Ning. Lebih dari 60 tahun yang lalu, Master Ning ini menjadi terkenal, benar-benar mengubah sebuah desa yang penuh dengan manusia menjadi alam mendalam gua dalam semalam. Saat ini, lebih dari 60 tahun telah berlalu, manusia fana yang mengikutinya saat itu semuanya adalah alam penguasa ilahi sekarang. Desa kecil-kecil itu sekarang penuh dengan pusat kekuatan alam penguasa ilahi. Saat kata-kata ini keluar, beberapa orang di meja itu menarik napas dingin. Sebuah desa dengan semua penduduknya berada di alam penguasa ilahi, betapa menakutkannya ini. Hanya dalam 60 tahun, membuat desa terpencil mencapai alam penguasa ilahi, apakah ini sesuatu yang bisa dicapai manusia? Seorang rekan berkata dengan ekspresi tidak percaya, Kakak Bopeng, kamu tidak bohongkan. Hal semacam ini, bahkan Dewa Alkimia Bintang 6 pun kemungkinan besar tidak bisa melakukannya juga kan? Bopeng menyesap seteguk anggur dan berkata sambil terkekeh, oleh karena itu, itulah mengapa aku mengatakan bahwa dia adalah sosok yang luar biasa hebat. Saat ini, kota-kota kekaisaran kelas berat di sekitar desa itu, bahkan ibu kota kekaisaran kelas berat, sebenarnya adalah tamu terhormatnya. Kota Kekaisaran Naga Batu kami agak jauh dari kota Kekaisaran Kebaikan, jadi beritanya jauh lebih lambat. Awalnya aku juga tidak percaya. Tetapi seorang temanku mendengar berita ini ketika dia sedang bepergian keluar dan benar-benar mampir untuk meminta pil. Pada akhirnya, dia berhasil menerobos. Wajah teman-temannya penuh dengan keterkejutan. Kakak laki-laki Bopeng adalah penguasa ilahi lapis ketiga. Mampu menjadi temannya, secara alami dia adalah orang di alam penguasa ilahi juga. Mampu membiarkan alam penguasa ilahi menerobos begitu saja, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kakak Bopeng, sosok yang luar biasa, akankah pil obat begitu mudah untuk diminta? Seorang rekan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bopeng tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu tidak mempercayainya sekarang? Rekannya tertawa canggung dan berkata, bukannya aku tidak percaya, tapi memang benar itu agak fantastis. Bopeng memiliki niat untuk pamer sambil berkata dengan sombong, mengatakan bahwa pil obat master itu mudah untuk diminta, itu mudah. Mengatakan bahwa permintaan itu tidak mudah, itu juga tidak mudah. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki ketertarikan itu atau tidak. Nafsu makan rekannya pun berhasil terpacu dan dia bertanya dengan tatapan penasaran, oh, maksudnya itu apa? Kakak Bopeng tersenyum dan berkata, Tuan ini tidak menginginkan apapun dan hanya meminta catatan alkimia Dao. Selain itu, selama itu adalah catatan alkimia Dao, dia akan menerimanya tanpa kecuali dan menyempurnakan pil obat untuk kalian. Namun beberapa tahun yang lalu, secara alami lebih mudah untuk memintanya. Namun seiring berjalannya waktu, catatan yang ada di tangan master itu semakin banyak. Duplikatnya tentu saja juga semakin banyak. Dengan cara ini, pil obat menjadi lebih sulit untuk diminta.
Temanku itu memperoleh catatan alkimia Dao di tahun-tahun awalnya, kebetulan master itu tidak memilikinya. Begitulah cara dia berhasil secara kebetulan. Semua orang terlihat sadar dan berkata, jadi begitulah adanya. Semakin Bopeng berkata, semakin dia bangga pada dirinya sendiri saat dia melanjutkan, selanjutnya, aku mendengar bahwa Master Ning ini tidak memiliki esensi ilahi di tubuhnya, sepenuhnya mengandalkan formasi arai saat memurnikan pil. Meski begitu, kualitas pil obat yang disulingnya sangat tinggi. Pilnya benar-benar tidak akan berada di bawah kualitas dewa. Pil obat yang telah disulingnya telah dinaikkan harganya di luar. Selain itu, ada permintaan, tetapi tidak ada pasar. Ketika para sahabat mendengar, masing-masing dari mereka mendecakkan lidah karena heran. Tak jauh dari situ, seorang pria dan seorang wanita duduk di dekat jendela. Wanita itu mengenakan kain kasa halus menutupi wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar. Pria di seberangnya menghela nafas dan berkata, semakin besar harapannya, semakin besar juga kekecewaannya. Yang mereka bicarakan adalah Tuan Ning. Gadis itu tiba-tiba menjadi tenang kembali dan berkata dengan lembut, bahkan jika aku mencari sampai lautan layu dan bebatuan membusuk, aku juga harus menemukan Tuan Muda. Pria itu menghela nafas lagi dan berkata, iri sekali padanya, bisa memiliki kekasih seperti kalian semua. Selesai berbicara, pria itu meletakkan beberapa potong batu esensi ilahi di atas meja dan bangkit dan berkata, ayo, aku harap berita ini tidak hanya membuang-buang usaha kali ini. Gadis dengan kain kasa halus itu mengangguk sedikit, bangkit, dan meninggalkan restoran bulan terang bersama pria itu. Lebih dari 60 tahun berlalu dengan cepat. Desa kecil yang awalnya sepi menjadi tempat paling ramai dalam radius 10 juta mil. Desa Chen memiliki banyak pusat kekuatan yang datang dan pergi setiap hari. Dalam 60 tahun ini, reputasi Guru Ning semakin cemerlang, pusat kekuatan di berbagai tempat datang karena ketenarannya. Hal ini membuat khawatir ibu kota, kota kekaisaran, dan bahkan ibu kota kekaisaran di sekitarnya. Hanya dalam 60 tahun, selain memurnikan pil, Ye Yuan hanya melakukan satu hal. Itu adalah membaca buku. Catatan alkimia Dao yang dia kumpulkan cukup untuk memenuhi rumah hingga ke langit-langit. Dia membenamkan dirinya dalam catatan alkimia Dao setiap hari. Dia tidak dapat mengingat hal-hal di masa lalu, tetapi di tengah penyempurnaan pil dan catatan alkimia Dao, dia sepertinya dapat menemukan jejak bayangan masa lalunya. Karena banyak membaca, Ye Yuan mendapatkan banyak nutrisi darinya. Mengumpulkan pengetahuan dari seluruh dunia, kekuatan alkimia Dao Ye Yuan juga meningkat pesat tanpa disadari. Dengan kekuatan pemurnian pil yang ditunjukkan Ye Yuan, tentu saja ada orang yang memiliki ide licik sebelumnya juga. Namun sejak pusat kekuatan alam Dewa Surgawi memasuki desa Chen dan tidak pernah keluar lagi, tidak ada lagi yang berani membuat desain di desa Chen. Seiring berjalannya waktu, luka Ye Yuan sedikit demi sedikit membaik. Meskipun ia masih belum memiliki esensi ilahi, lebih dari 60 tahun berlalu, tubuh berdagingnya sudah pulih 30-40%. Alam Dewa Surgawi biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Aning, seseorang datang meminta pil lagi. Mereka bilang kali ini mereka membawa banyak buku berharga yang tidak dimiliki desa. Asiu memasuki kamar Ye Yuan dan berkata dengan gembira. Ye Yuan meletakkan slip giok di tangannya dan berkata dengan sedikit terkejut, begitukah? Berbicara tentang catatan alkimia Dao yang aku miliki, sebenarnya sudah tidak banyak lagi, 60 tahun telah berlalu, catatan Dao alkimia yang tidak terulang juga menjadi semakin sedikit. Cepat bawa aku menemui mereka. Asiu menganggukkan kepalanya dan membawa Ye Yuan keluar. Yang datang adalah seorang pria dan seorang wanita. Ketika Ye Yuan melihat keduanya, dia mengatupkan tangannya dan berkata, aku ingin tahu pil obat apa yang ingin kalian berdua minta. Pria dan wanita itu tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah Ye Yuan, seluruh tubuh mereka gemetar. Wanita itu dengan lembut melepas kain kasa wajahnya, memperlihatkan wajah yang bisa menggulingkan kerajaan. Ketika Asiu melihat gadis ini, dia juga merasa malu karena ketidaklayakannya. Dia agak kagum dengan kekaguman di hatinya, bagaimana mungkin ada gadis cantik di dunia ini. Namun, keadaan gadis itu sepertinya kurang tepat. Dia terlalu gelisah. Melepaskan kasa wajahnya, pakaiannya sudah basah oleh air mata. Dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan gelisah, Tuan Muda, Luer tahu kamu pasti baik-baik saja. Pasti baik-baik saja. Tuan Muda, Nona, apakah Anda salah orang? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata. Ekspresi Luer berubah drastis.
Tubuh indahnya bergetar hebat saat dia berkata dengan bingung, "Tuan muda, aku Luer. Kamu tidak mengenaliku lagi." Selama 60 tahun dalam kegelisahan, jejak kaki Luer praktis menutupi seluruh dunia tengah. Akhirnya, dia bertemu Ye Yuan hari ini. Siapa sangka mereka akan gagal mengenali satu sama lain meski bertemu. Pukulan besar macam apa ini? Kepala Luer berputar, hampir pingsan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, berusaha keras mengingat sesuatu. Dia benar-benar tidak dapat mengingat apapun, tetapi dia terus merasa bahwa dia sepertinya mengenal Luer. "Nona, kamu kenal aku. Maaf, aku sudah kehilangan ingatanku selama bertahun-tahun dan benar-benar tidak dapat mengingat apapun lagi," kata Ye Yuan tak berdaya. Namun alis Asiu berkerut, terlihat seperti menghadapi musuh besar. Mungkinkah wanita ini adalah kekasih Aning? Jika ini masalahnya, bukankah dia tidak punya harapan sama sekali? Di hadapan penampilan Luer yang bisa menggulingkan kerajaan, dia benar-benar tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali. Benar, jika kecelakaan tidak terjadi, bagaimana mungkin Tuan Muda tidak kembali dan menemukanku? Luer menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum kesakitan. "Ye Yuan, kamu bajingan. Aku mempercayakan adik junior Mengli kepadamu. Kamu tidak mengajaknya keluar, tapi sekarang, kamu malah lupa namamu sendiri dan tidak ingat siapapun lagi. Kalau dipikir-pikir kamu masih berulang kali memanggil Lier di masa lalu, kamu sudah benar-benar melupakannya sekarang kan?" Pria di samping Luer tiba-tiba menjadi marah. Pria ini tidak lain adalah Lin Changqing. Berbicara tentang Lin Changqing ini, dia benar-benar tergila-gila pada Yue Mengli. Seiring berjalannya waktu, sudah tidak ada lagi orang yang mengira Ye Yuan masih hidup. Tapi Lin Changqing tidak menyerah bahkan ketika tidak ada berita tentang Yue Mengli. Oleh karena itu, dia mengikuti Luer dan melayang selama lebih dari 60 tahun, mencari Ye Yuan. Satu-satunya petunjuk adalah sekilas cahaya keemasan saat itu terbang ke arah timur. Oleh karena itu, kedua orang itu mengikuti sepanjang sungai Engri Nether dan pergi ke timur, mencari kota demi kota. Selama ini, mereka juga memperoleh banyak petunjuk sebelumnya. Namun pada akhirnya, mereka selalu kembali dengan kecewa. Harapan menjadi semakin suram. Lin Changqing juga tidak lagi menaruh banyak harapan di hatinya. Kegigihan Luerlah yang membuat mereka terus berjalan hingga sekarang. Seperti pepatah, surga memberi penghargaan kepada orang yang teguh imannya. Melalui segala macam kesulitan dan kesulitan, mereka akhirnya melihat Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu situasinya seperti itu? Ketika Lin Changqing melihat penampilan Ye Yuan, keluhannya selama beberapa tahun ini akhirnya meletus sepenuhnya. Ketika Ye Yuan mendengar dua kata, Mengli, hatinya sakit tanpa alasan. "Hai, siapa kamu? Berani meneriaki Aning di desa Chen, tahukah kamu di mana tempat ini?" Asiu segera menghalangi Ye Yuan dan mencaci maki mereka. Beberapa tahun ini, orang-orang yang datang ke desa Chen semuanya penuh hormat dan kepatuhan. Tidak ada yang berani berteriak dan bertengkar di depan Ye Yuan. Oleh karena itu, masyarakat desa Chen, termasuk Asiu, mengembangkan kebiasaan menganggap diri mereka lebih unggul. Melihat Lin Changqing lepas kendali, Asiu secara alami berteriak. "Enyah, itu tidak ada hubungannya denganmu di sini." Telapak tangan Lin Changqing mendorong dengan ringan. Seluruh tubuh Asiu langsung terbang keluar. Tapi dia memiliki rasa kesopanan saat melakukan tindakannya. Meski Asiu terluka, namun cederanya tidak serius. "Asiu," alis Ye Yuan berkerut dan menatap Lin Changqing setelahnya. Lin Changqing juga menatap Ye Yuan dengan dingin dan berkata sambil mendengus dingin, "Karena kamu tidak ingat apapun, maka aku akan memukulmu sampai kamu ingat." Aura menakutkan dilepaskan, seluruh rumah hancur menjadi abu. Semua orang di desa Chen terkejut dan berkumpul satu demi satu. Ini, aura yang sangat kuat. Apa kekuatan batas pemuda ini? Mungkinkah alam dewa sejati? Sial, kekuatan Aning masih bisa menghadapi dewa surgawi, tapi aku khawatir itu tidak cukup untuk menghadapi pusat kekuatan alam dewa sejati. Penduduk desa Chen sudah lama menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pembagian dunia bentangan surga dalam bidang kultivasi. Beberapa tahun ini, mereka juga telah melihat banyak tokoh dikdaya, bahkan tokoh dikdaya alam dewa surgawi. Tapi belum pernah ada yang memberi mereka tekanan sekuat itu sebelumnya. Dalam jarak 100.000 kaki, mereka semua hampir tidak mampu berdiri. Lin Changqing tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangkat tangannya. Dia meninju ke arah Ye Yuan.
Ye Yuan terkejut dan langsung diledakkan oleh satu pukulan itu. Hahaha, kenapa kamu tidak membalas? Saat itu, bukankah kamu sangat sombong di Bodhidharma Mapel jatuh? Bukankah kamu bilang aku tidak berasal dari dunia yang sama denganmu? Bagaimana dengan sekarang? Kamu melihat dirimu sendiri, seperti seekor anjing. Jika bukan karena aku menunjukkan belas kasihan, kamu pasti sudah mati sekarang. Lin Changqing tertawa liar saat berkata. Sebenarnya, terhadap Ye Yuan, dia sudah lama yakin dengan sepenuh hati. Setelah menyaksikan metode Ye Yuan, dia sadar dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia dan Ye Yuan berada di dunia yang sama. Bertahan sampai hari ini, dia merasa tidak nyaman dengan Yue Mengli dan ingin mencari kepastian tentang keselamatannya dari mulut Ye Yuan, itu saja. Hanya saja dia tidak menyangka Ye Yuan akan menjadi seperti ini. Ye Yuan perlahan bangkit, tatapannya menjadi sedingin es. Semuanya mundur, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Semua penduduk desa memasang ekspresi serius, mundur satu demi satu. Lin Changqing mencibir saat melihat situasinya dan berkata, "Oh, marah. Kamu hanya seorang cacat sekarang, kamu bahkan tidak memiliki esensi ilahi, sementara tubuh fisikmu baru saja memulihkan 30-40% kekuatannya. Sedikit kekuatan ini, masih ingin menghadapi Empyrean ini." Lu Er mengerutkan kening dan berkata, "Lin Changqing." Lin Changqing melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tenang, aku tidak akan membunuh orang ini. Orang ini membutuhkan stimulus." Lu Er membuka mulutnya tetapi pada akhirnya tidak menghentikannya. Mungkin ini bisa dianggap sebagai sebuah metode. Di sampingnya, penduduk desa semuanya tercengang karena takjub. Kaisar ini, Empyrean surgawi, hanya pusat kekuatan Empyrean yang menyebut diri mereka Empyrean ini. Pemuda ini sebenarnya adalah pusat kekuatan Empyrean. Terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka sudah tidak seperti dulu lagi, pusat kekuatan Empyrean masih merupakan eksistensi yang tidak dapat mereka bayangkan. Mungkinkah Empyrean ini sebenarnya adalah kenalan lama Aning? Lin Changqing tertawa dan berkata, "Hari ini, Empyrean ini akan menginjak-injakmu." Astaga, plus. Lin Changqing tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengangkat tangannya, itu adalah pukulan lain. Kekosongan itu bergetar hebat. Kali ini, Ye Yuan terlempar. Sebaliknya, Lin Changqing lah yang terkejut hingga dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Pupil matanya mengerut dan dia berteriak kaget, "Formasi arai instan. Bagaimana itu mungkin? Orang ini bahkan tidak memiliki jejak esensi ilahi, namun dia benar-benar dapat melakukan pembentukan arai instan." Saat itu juga, Ye Yuan menyusun formasi arai untuk memblokir serangan Lin Changqing. Tentu saja, Lin Changqing tidak mengeluarkan kekuatan aslinya. Ye Yuan memandang Lin Changqing dengan dingin dan berkata, "Bahkan jika kamu mengenalku, kamu juga tidak bisa menindas Asiu. Skor ini, aku akan menyelesaikannya untuknya." Lin Changqing tersenyum dingin dan berkata, "Jadi bagaimana jika mengganggunya?" "Hehehe, kamu memang bukan pria biasa. Aku tidak menyangka bahwa dalam keadaan sulit seperti ini, kamu masih memiliki kekuatan seperti itu. Hari ini, Empyrean ini ingin melihat sejauh mana pembentukan arai instanmu dapat dicapai." Esensi ilahi Lin Changqing meletus, kekuatannya segera melonjak secara signifikan. "Hahaha, hati-hati. Empyrean ini akan datang." Aura Lin Changqing meroket dan langsung menuju ke arah Ye Yuan. Kekuatan seperti itu sudah mencapai alam dewa sejati. Bagaimana penduduk desa bisa melihat kekuatan yang begitu mengejutkan? Masing-masing dari mereka terkejut hingga mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Yuan. Ledakan keras yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh hutan belantara. Semakin banyak Lin Changqing bertarung, semakin dia khawatir. Kekuatannya sudah mencapai batas alam dewa sejati, tapi Ye Yuan mengandalkan formasi arai dan memblokir semua serangannya. Kenapa orang ini masih kuat setelah dirusak sampai seperti ini? Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat memecahkan kulit kura-kuramu. Kemarahan Lin Changqing juga berkobar. Auranya tiba-tiba melonjak dengan liar, langsung menerobos ke alam Empyrean. Saat aura alam Empyreannya muncul, langit dan bumi berubah warna karenanya. Di hutan belantara ini, dia adalah seorang surgawi yang tak tertandingi. Di Gunung Jingning, saat binatang buas itu merasakan tekanan yang mengerikan ini, masing-masing dari mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh, lari pontang-panting. Tatapan Ye Yuan berubah tajam. Gerakan tangannya menjadi semakin dalam. Dalam siklus 60 tahun ini, Ye Yuan banyak membaca tentang formasi Dao dan pil pemurnian.
Bahkan dia sendiri juga tidak tahu alam seperti apa yang dia capai. Tapi tidak diragukan lagi, dia sangat tangguh. Melalui siklus operasi selama 60 tahun, Ye Yuan menimbun banyak batu esensi ilahi di tangannya. Itu cukup untuk digunakan untuk meletakkan formasi serangkaian pemboman nakal lainnya. Tapi kekuatan formasi arai Ye Yuan tiba-tiba naik ke tingkat lain, menghalangi serangan Lin Changqing secara keseluruhan. Penduduk desa sudah lama menjadi bisu karena menonton. Hanya pada saat inilah mereka mengetahui alam menakutkan seperti apa yang dicapai oleh kekuatan Aning. Ternyata inilah kekuatan Aning yang sebenarnya. Astaga, desa Chen kami benar-benar mendapatkan Dewa Alkimia Bintang 7. Tatapan Chen Yan berkedip dan dia berkata, aku khawatir, Aning bukanlah Dewa Alkimia Bintang 7 biasa. Hari ini akhirnya masih harus tiba. Berbicara sampai di sini, ekspresi Chen Yan meredup. Dia merasa hari keberangkatan Ye Yuan mungkin sudah tiba. Selama 60 tahun ini, Ye Yuan membawa transformasi yang mengejutkan ke desa Chen, membawa mereka ke dunia lain. Saat ini, kekuatan desa Chen mereka bisa menyapu seluruh ibu kota manapun. Hanya dalam 60 tahun, bagi seniman bela diri biasa, bahkan tidak cukup untuk berkultivasi dari ranah gua mendalam tahap awal ke gua mendalam tingkat menengah. Tapi Ye Yuan dengan paksa menciptakan desa alam penguasa ilahi. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Semakin banyak Lin Changqing bertarung, dia menjadi semakin khawatir, dan semakin banyak kekuatan yang diberikan tangannya. Saat ini, dia sudah menggabungkan dua jenis kekuatan hukum namun masih belum bisa menembus formasi arai Ye Yuan. Brengsek, gagal menstimulasi orang ini, sementara aku malah terpaksa menggunakan seluruh kekuatanku. Sampah yang bahkan tidak memiliki esensi ilahi benar-benar memaksakan kekuatan penuhku. Apakah orang ini masih manusia? Lin Changqing diam-diam mengutuk dalam hatinya. Ye Yuan sekali lagi menyegarkan pandangan Lin Changqing tentang kehidupan. Ye Yuan saat ini hanyalah seorang cacat. Meskipun Ye Yuan menjadi cacat, dia tetap tidak bisa merasakan superioritas. Jangan pedulikan lagi. Melayanimu dengan benar jika aku memukulmu sampai mati. Hati Lin Changqing terbakar api, dengan kekuatan empirean lapis kedua langsung meledak. 3 macam kekuatan hukum yang menyatu membuat kekosongan mulai bergetar. Serangkaian pemboman nakal lainnya. Kali ini, Ye Yuan akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Formasi arai itu runtuh semakin cepat di bawah pemboman 3 jenis kekuatan hukum yang menyatu. Hahaha, lihat bagaimana kamu masih sombong. Kali ini, aku harus mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Lin Changqing sangat senang di hatinya saat dia berkata sambil tertawa lebar. Tapi saat ini, Ye Yuan sebenarnya sudah menutup matanya. Ada yang salah. Lin Changqing secara naluriah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Formasi arai Ye Yuan sepertinya menunjukkan tanda-tanda pencapaian penguasaan melalui studi komprehensif tentang subjek di bawah tekanan beratnya. Kekuatan baliknya menjadi semakin kuat. Dengan penglihatan Lin Changqing, dia secara alami tahu. Meskipun kekuatan formasi arai Ye Yuan sebelumnya sangat kuat, itu semua adalah formasi arai tersebar yang tidak dirangkai. Setiap formasi arai terputus-putus. Tapi sekarang, formasi arai yang berantakan ini sebenarnya memiliki tanda-tanda menyatu menjadi satu. Orang ini sebenarnya meminjamku untuk meredam formasi arai. Orang aneh. Benar-benar aneh. Baiklah, karena memang begitu, sesuai keinginanmu. Plus, Lin Changqing menangis dingin dan akhirnya menghunus pedang panjangnya. Pedang bulu sejati awan biru. Serangan terkuat Lin Changqing. 3 kekuatan hukum yang menyatu secara virtual memisahkan kehampaan. Ekspresi semua orang berubah dengan liar, menangis karena terkejut. Lu Er bahkan menjerit, meraung dengan marah, Lin Changqing, apa yang kamu lakukan? Dia benar-benar tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, berlari dengan marah ke arah Ye Yuan. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, yaitu menyelamatkan Ye Yuan. Tapi saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya, tangannya langsung menembakkan beberapa ribu keping batu esensi dewa bermutu tinggi. Pada saat yang sama, aura hukum yang sangat dalam tiba-tiba turun dan mendarat di tubuh Ye Yuan. 100 aliran pemikiran 9 surga mendalam yang menundukkan arai besar, segel. Jeritan dingin keluar dari mulut Ye Yuan, arai besar tiba-tiba terbentuk. Dalam sekejap, seluruh ruangan membeku. Pedang milik Lin Changqing mendarat di Grand Arai, namun Grand Arai tidak bergerak sedikit pun. Selesai dengan ini, Ye Yuan tidak lagi mengambil tindakan apapun dan duduk bersila, membiarkan aura hukum turun dengan bebas.
Di dalam formasi arai, Lin Changqing berteriak kaget dan berkata, ini juga berhasil. Orang ini memahaminya begitu saja. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih di dalam kandang dan berteriak dengan marah, keluarkan aku, kawan. Ratusan aliran pemikiran 9 surga mendalam yang menundukkan Grand Array ini sangat kokoh, menutup semua ruang, pedang miliknya tidak dapat meninggalkan bekas. Ingin melarikan diri hanyalah omongan bodoh. Selama 60 tahun ini, Ye Yuan tidak mengetahui berapa banyak catatan alkimia Dao dan menciptakan entah berapa banyak formasi arai besar dan kecil. Bisa dikatakan telah mengumpulkan keahlian dari berbagai sekolah. Kemampuan ini sepertinya tercetak di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak mengingat apapun, dia masih bisa mengandalkan nalurinya dan memahaminya secara menyeluruh. Hanya saja setelah kekuatan formasi Dao dan alkimia Dao menjadi semakin kuat, dia secara alami menemui hambatan. Selama 60 tahun ini, semua yang dia pelajari sangatlah beragam, karena tidak mampu menggabungkannya menjadi satu. Tapi hari ini, di bawah tekanan Lin Changqing, sedikit demi sedikit, Ye Yuan akhirnya berhasil menembus batas kemampuannya dan mencapai penguasaan segalanya melalui studi komprehensif, berhasil memahami arai besar yang menantang surga ini. Sementara di sisi lain, alam Dao alkimia milik Ye Yuan juga mencapai kesuksesan tanpa usaha ekstra dan hampir menerobos ke alam leluhur tingkat menengah. Kekuatan hukum ini adalah hadiah untuknya. Hukum turun, aura jiwa dewa Ye Yuan semakin kuat. Lin Changqing berteriak kaget saat dia berkata, alkimia Dao orang ini berhasil menembus. Pemulihan jiwa ilahi, bertanya-tanya apakah ingatannya dapat pulih atau tidak. Luer terlihat terkejut saat dia berkata, pasti bisa. Pasti bisa. Penduduk desa melihat pemandangan ini. Merasakan aura suci keluar dari tubuh Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud. Chen Yan tersenyum pahit dan berkata, ternyata inilah kekuatan asli Aning. Dia sama sekali bukan seseorang yang satu dunia dengan kita. Di sampingnya, Asiu menggigit bibirnya dengan ringan, air mata mengalir dari matanya. Ketika Chen Yan melihat adegan ini, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Ye Yuan akhirnya perlahan membuka kedua matanya. Aku, Ye Yuan, akhirnya kembali. Saat dia melihat mata Ye Yuan, Luer tahu bahwa tuan mudanya telah kembali lagi. Ye Yuan memandang Luer dan berkata sambil menghela nafas, Luer, beberapa tahun ini berat bagimu. Luer bersembunyi di pelukan Ye Yuan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia terisak sambil berkata, itu tidak sulit bagi Luer. Tuan mudalah yang mengalami kesulitan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Ye Yuan menjadi seperti ini, dia pasti mengalami pertempuran hebat yang tiada taranya di dalam gua Black Flame itu. Tuan muda hanyalah satu orang. Apa yang dia pikul saat itu, siapa yang bisa mengerti? Ye Yuan menghela nafas lagi dan berkata, sayang sekali aku tidak membawa Lier kembali. Pada saat ini, Ye Yuan melangkah ke alam leluhur tingkat menengah, jiwa ilahinya pulih, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Peristiwa di dalam gua Black Flame, dia sudah mengingat semuanya. Dia dan Nainorigin mengalami pertempuran besar hidup dan mati, memicu lubang hitam ruang waktu yang sangat besar. Nainorigin terluka parah. Dia juga terluka parah di ambang kematian. Ye Yuan bisa merasakan bahwa kekuatan roh suntik prasasti ilahi di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Sepertinya naga emas di tubuhnya lah yang menyelamatkannya di saat kritis. Hanya saja, Lier mungkin tidak bisa kembali lagi. Ye Yuan merasa sedih di hatinya. Dia tidak tahu dunia seperti apa jurang maut itu, tapi ingin membawa Lier kembali dari sana lebih sulit daripada naik ke surga. Tidak perlu berbicara tentang kekuatan monster jurang maut, kekuatan ras ilahi bahkan berada di atas monster jurang maut. Kekuatan Ye Yuan sendiri terlalu kecil. Tuan muda, kakak Lier pasti akan baik-baik saja. Luer tiba-tiba berhenti menangis dan berkata dengan tegas. Ye Yuan membantunya menyeka air matanya, tatapannya sangat teguh saat dia berkata, akan baik-baik saja. Biarpun aku menginjak-injak langit ini hingga berkeping-keping, aku juga akan membawanya kembali. Menurutku dia juga menungguku. Ini adalah janjinya yang sungguh-sungguh kepada Lier melalui udara. Di dalam formasi arai, Lin Changqing berteriak keras, hei! Apakah kalian sudah selesai ngobrol? Jika kamu sudah selesai, keluarkan aku. Keduanya mengobrol selama beberapa saat, langsung memperlakukannya seperti udara. Namun, formasi arai ini seperti sangkar besi, dia tidak mampu menggerakkannya sedikitpun. Saat itulah Ye Yuan mengingat Lin Changqing. Oleh karena itu,
dia dengan santai melambaikan tangannya dan menghilangkan formasi arai. Lin Changqing datang ke hadapan Ye Yuan, ekspresi seperti dia baru saja melihat hantu saat dia berkata dengan sedih, "Kamu orang ini, benar-benar menjijikkan. Sudah menjadi cacat dan kamu sebenarnya masih sangat tangguh." Lin Changqing benar-benar sangat terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan sebenarnya masih bisa memaksanya ke dalam situasi tanpa harapan dalam keadaan seperti itu. Hal semacam ini sungguh luar biasa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Lin Changqing, kali ini masih harus berterima kasih banyak. Tanpamu, entahlah aku harus menunggu sampai kapan untuk memulihkan ingatanku." Itu semua berkat Lin Changqing kali ini. Kalau tidak, agar dia ingin menyelaraskan apa yang dia pelajari beberapa tahun ini, dia mungkin masih harus menunggu sampai entah berapa lama. Lin Changqing memutar matanya dan berkata, "Jangan berikan itu padaku. Aku tidak melakukannya untukmu. Tapi ngomong-ngomong, apa yang kamu alami di dalam gua Black Flame itu? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Juga, di mana adik magang junior Meng Li?" Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan kembalinya Yue Meng Li sangat kecil, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ye Yuan. Ye Yuan menghela nafas dan dengan singkat menceritakan kejadian saat itu. Tentu saja, dia melewatkan masalah menarik Nai Norigin ke dunia kekacauan dan melakukan pertempuran hebat. Hal semacam ini terlalu menggemparkan. Dia tidak ingin memberitahu orang-orang. Empirean lapis ketiga melakukan pertempuran besar hidup dan mati dengan Kaisar Surgawi lapis ke-8 di dunia kecilnya, dan dia bahkan dengan paksa menjatuhkan pihak lain ke ranah kultivasi besar. Jika masalah ini menyebar, aku tidak tahu badai apa yang akan terjadi. Namun meski begitu, itu juga sudah cukup untuk membuat dunia berkobar. Ye Yuan menghadapi ras ilahi dan pasukan monster jurang sendirian. Dia juga memusnahkan monster jurang lawan yang berada di bawah alam Empirean tahap akhir. Pencapaian pertempuran ini bisa dinilai aneh. Plus, Lin Changqing telah memasuki gua Black Flame sebelumnya dan tahu seberapa kuat monster jurang ini. Bahkan jika dia menggabungkan kekuatan tiga hukum, dia paling banyak bisa bertarung imbang dengan monster jurang dengan peringkat yang sama. Tapi Ye Yuan sebenarnya membantai begitu banyak monster jurang yang wilayahnya bahkan lebih tinggi darinya hanya dengan kekuatannya. Selanjutnya, dia bahkan melarikan diri keluar. Menutup matanya dan dia juga tahu betapa menyedihkannya situasi pertempuran saat itu. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki 1000 nyawa, mereka juga akan mati di dalam. Lin Changqing tiba-tiba meninju dada Ye Yuan dengan keras dan berkata dengan marah, "Bocah, aku akan memaafkanmu kali ini. Tetapi ketika kekuatanmu menjadi kuat, kamu harus menjemput kembali adik junior Meng Li. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu." Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Sepertinya bukan giliranmu untuk datang dan mengucapkan kata-kata ini." Lin Changqing sangat marah, tapi mengingat formasi misterius Ye Yuan, dia hanya bisa mundur dengan penuh kebencian. Sebenarnya, Ye Yuan tahu perasaan Lin Changqing saat mengucapkan kalimat ini, dan hatinya terasa sangat hangat. Tidak peduli apapun, kekhawatiran orang ini terhadap Li Er tidaklah palsu. Kalau tidak, dia juga tidak akan menemani Lu Er mencarinya selama bertahun-tahun. "Apakah kamu memiliki obat roh peringkat 7? Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Lin Changqing terkejut dan berkata, "Ya, mengapa?" Ye Yuan berkata, "Keluarkan semuanya, biarkan aku melihatnya." Lin Changqing memasang ekspresi aneh dan mengeluarkan semua obat roh peringkat 7, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu coba lakukan?" Ye Yuan melirik obat roh peringkat 7 pada Lin Changqing dan berkata sambil mengangguk, "Layak untuk keluar dari Kaisar Surgawi Bodhimanda, keuanganmu masih cukup melimpah. Kali ini, bisa menyatukan pengetahuanku dan memulihkan ingatanku, ini merupakan bantuan besar darimu, aku akan membantumu menyempurnakan beberapa pil obat. Anggap saja itu sebagai balasan budimu." Mata Lin Changqing menjadi piring lebar dan dia berkata dengan ekspresi tidak percaya, Kamu ingin menggunakan formasi arai untuk menyempurnakan pil dewa peringkat 7. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Lihat saja." Kaki Ye Yuan bergerak dengan cepat, satu demi satu batu esensi ilahi melesat keluar, dan mulai menyiapkan formasi arai. Hati Lin Changqing bergetar hebat. Dia secara alami mengetahui penyempurnaan pil formasi Dao, tetapi dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang dapat menyempurnakan pil dewa peringkat 7 dengan formasi Dao. Semakin tinggi peringkat pil obatnya, semakin sulit jadinya. Tingkat kerumitannya sama sekali tidak dapat dibayangkan oleh orang normal. Apalagi hal-hal yang terlibat dalam penyempurnaan pil formasi Dao 100 kali,
1000 kali lebih rumit daripada pemurnian pil secara langsung. Banyak dewa alkimia bintang 7 yang bahkan tidak tahu cara membuat pil biasa. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil dewa peringkat 7 dengan formasi Dao? Apa yang dialami orang ini beberapa tahun ini? Formasi arai satu demi satu saling terhubung, menjadi semakin rumit, dan semakin kolosal. Akhirnya, formasi arai sebenarnya menempati lebih dari separuh desa. Formasi arai yang sangat besar dan rumit, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang pusing, apalagi membicarakan tentang pengaturannya. Ye Yuan memainkan obat roh peringkat 7 di tengah formasi arai. Dengan santai membuang sepotong batu esensi ilahi, dia berteriak pelan, berkata, "Formasi, bangkit." Batu esensi ilahi yang dilempar menghantam sepotong batu esensi ilahi di dalam formasi arai. Kemudian, sepertinya efek domino telah menyala, seluruh formasi arai menyala dengan sangat cepat. Energi spiritual langit dan bumi yang mengerikan langsung menyerbu dari segala arah, membentuk badai energi spiritual yang sangat besar. Setelah itu, arai besar ini mengirimkan pemandangan ajaib. Di dalam formasi arai tersebut, terdapat matahari, bulan, dan bintang yang berputar tanpa henti, seolah-olah membentuk sebuah dunia. Lin Changqing tampaknya menjadi serius. Ini masih pertama kalinya dia melihat teknik alkimia ajaib. Mulutnya terbuka lebar, tak mampu menutup dalam waktu lama. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, formasi arai berhenti. Sebuah pil obat melayang di udara dengan tenang, mengeluarkan aroma obat yang kental. Seluruh tubuh Lin Changqing gemetar saat dia berkata dengan tidak percaya, ini adalah pil Dewa Roh Akhir. Pil kenaikan roh munculnya roh akhir. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.